semua pria. Namun seringkali disiksa dengan brutal oleh suami kaya generasi kedua. Meskipun istrinya sudah hamil 8 bulan. Dia merayu dengan putus asa padanya. Namun pria itu tetap tanpa belas kasihan menariknya dengan keras. Lalu menekan kedua kakinya kuat-kuat di lengan. Pada saat itu, mata pria itu penuh dengan nafsu binatang. Dengan tidak sabar membuka kerah wanita itu. Beruntung ditolak. Tanpa belas kasihan. Siapa sangka suami yang marah. Wajahnya langsung menjadi muram. Langsung meraih rambut wanita itu. Dan keras menabrakkan ke meja. Tidak peduli sama sekali dengan bayi di dalam perut wanita itu. Kemudian, pria itu bahkan langsung melepaskan ikat pinggangnya. Siap untuk memukulinya. Dan wanita yang tidak tahan lagi. Akhirnya memutuskan untuk melawan. Cepat mengeluarkan pisau dan berhadapan dengan pria itu. Namun pria itu tidak goyah. Dan langsung meraih pisau dari tangan wanita. Tusukan. Namun ketika wanita itu bangun, dia masih memegang pisau itu. Namun sudah tertutup darah. Sementara pria itu tergeletak di genangan darah. Begitulah. Dia ditangkap oleh polisi. Baru keluar dari kantor polisi. Kantor. Sejumlah besar wartawan mendekat. Enzo mengatakan dia tidak membunuh. Tapi tidak ada yang percaya. Pada saat itu, mertua yang kehilangan anak yang dicintai, mendekatinya dengan gila. Hampir saja mencekiknya sampai mati. Benturan keras langsung menyebabkan Enzo melahirkan prematur. Melahirkan seorang putri dan membawanya ke penjara untuk dirawat. Namun mertua Kim Haran membujuk petugas penjara dan narapidana untuk bersama-sama menyiksa Enzo. Bahkan bayi yang baru lahir pun tidak luput dari perlakuan mereka. Menambahkan pasir ke susu formula untuk merugikan bayi. Sering dipukul tanpa alasan. Dikurung di sel gelap begitu melawan. Merasa kehilangan harapan akan hidup. Namun suatu hari, ayah memberitahu Ensiu, apakah ada cara untuk membuatnya pergi. Tetapi Ensiu harus mengakui kesalahannya. Kemudian mencari bukti kekerasan dari suaminya. Dapat mengurangi hukuman dengan alasan pembelaan berlebihan. Namun Ensiu tidak ingin disalahpahami. Maka dia mulai menulis surat kepada surat kabar. Dengan harapan pada sidang banding, ada orang baik yang bisa membersihkan kesalahpahaman. Beruntung surat ini tidak sia-sia. Melainkan sampai ke tangan jurnalis Zimin. Dengan semangat keadilan, Zimin segera pergi ke tempat kejadian. Mencari petunjuk. Seluruh kasus seperti diulang di depannya seperti film. Pada saat itu, Zimin sepertinya menemukan sesuatu. Langsung mengeluarkan foto untuk dibandingkan. Kemudian dia mencari rekan kerja untuk berlatih. Jika seorang wanita yang beratnya kurang dari 100 pon, ingin menusuk-rusuk dengan pisau, pasti memerlukan seluruh tenaga. Telapak tangan pasti akan meninggalkan bekas pegangan pisau. Namun ketika polisi mengumpulkan bukti, tidak ada bekas apapun di tangan. Menunjukkan bahwa Enzo mungkin tidak membunuh. Namun Zimin yang ingin bertemu Enzo untuk mengetahui situasi, dihentikan oleh petugas penjara berulang kali. Memberitahunya bahwa Enzo tidak ingin bertemu dengannya. Hal ini membuat Zimin bingung. Akhirnya meminta petugas penjara untuk memberikan surat kepada Enzo. Namun surat itu dicabut oleh seseorang. Sehingga Enzo tidak pernah bisa bertemu dengan wartawan. Sisi lain, ayah sedang mengumpulkan bukti di rumah sakit. Namun menemukan bahwa semua catatan kekerasan dalam rumah tangga Enzo telah hilang. Ketika dia melihat ke atas lagi, ternyata rumah sakit ini adalah rumah sakit yang bermitra dengan mertua Enzo. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ayah yang marah mencari mertua, mengatakan bahwa putrinya bukanlah pembunuh anak lelaki Anda. Sementara saat itu, Kim Haran tidak bisa makan atau minum. Identifikasi dilakukan oleh Ensiu. Harus membuatnya menderita. Saat ayah Ensiu merasa putus asa, seorang perawat menelepon menjadi harapan terakhirnya. Perawat pernah melihat sendiri tubuh Ensiu penuh luka, dan bersedia bersaksi di pengadilan. Ini membuatnya sangat senang. Namun bagaimana mungkin semuanya berjalan begitu lancar? Saat hari sidang banding tiba, perawat tiba-tiba berubah pikiran, menolak untuk bersaksi di pengadilan. Ayah yang gelisah tidak tahu harus bagaimana. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa putrinya pernah mengatakan, jurnalis Zimin tertarik pada kasusnya. Maka ayah mengatur pertemuan dengan Zimin di kafe. Namun ketika dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Saat Zimin tiba, kafe sudah sepi tanpa seorang pun. Panggilan telepon yang baru diangkat tiba-tiba ditutup. Sementara itu, ayah sedang berusaha mengambil ponsel yang terjatuh. Namun tiba-tiba dia ditabrak mobil yang melaju kencang. Seorang wartawan yang menunggu di kafe tanpa bertemu siapapun. Hatinya semakin panas. Dia memutuskan untuk menyerah. Begitu keluar dari kafe, dia mengeluh. Apakah keluarga mereka suka membuat janji tapi tidak datang? Tiba-tiba melihat ambulans di sebelahnya. Dokter sedang menyelamatkan seorang paman. Saat itu, ponselnya berdering lagi. Atasan mendorongnya untuk segera kembali. Karena wartawan tidak pernah bertemu ayah Ensiu. Dia tidak tahu bahwa orang yang sedang berbaring adalah orang yang ingin bertemu dengannya. Sementara Ensiu yang berada di penjara sama sekali tidak tahu. Dia masih memegang selimut kecil yang dikirim ayahnya untuk putrinya. Ketika dia tiba di rumah sakit,
Yang dia lihat hanyalah jasad dingin ayahnya. NCU begitu sedih hingga sulit bernapas. Dia menangis sambil memeluk jenazah ayahnya. Namun bagaimana mungkin mertuanya yang jahat akan berhenti di sini? Apakah kamu merasa sangat tidak adil? Apakah ada yang lebih tidak adil daripada anakku yang telah meninggal? Pada hari itu, ibu mertua konglomerat menemui NCU. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak asuh cucunya. Namun NCU menolak dengan tegas. Dia berkata tidak akan pernah mengirim putrinya ke neraka itu. Namun ibu mertua memberikan pukulan telak pada NCU. Tumbuh besar sebagai pewaris konglomerat. Lebih baik daripada memiliki anak pembunuh, bukan? Hati NCU mulai terguncang. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya memiliki cacat. Pada saat itu juga, anaknya tiba-tiba demam tinggi. Dokter memberitahu NCU, anaknya menderita asma. Jika terus tinggal di tempat yang berudara kotor seperti penjara, akan berbahaya bagi nyawa. NCU terdiam begitu mendengarnya. Sejak ayahnya meninggal, dia tidak memiliki kerabat lain di dunia ini yang bisa diandalkan. Setelah berpikir panjang, demi kesehatan putrinya, NCU akhirnya menyerahkan hak asuh anaknya kepada ibu mertuanya. Saat berpisah, dia meminta petugas penjara untuk memakaikan syal padanya, untuk menutupi nomor tahanan dirinya. Dia ingin meninggalkan kesan yang sempurna pada anak perempuannya. Setelah mengantarkan anak perempuannya pergi, NCU mulai berubah drastis. Tidak hanya menuangkan sup ke atas kepala bos penjara, bahkan ingin mencekik bos penjara sampai mati. Suara mertuanya terus bergema di telinganya. Bagi anak itu, kamu adalah neraka. Ibunya sendiri yang membunuh ayahnya. Ini akan menjadi label seumur hidupnya. Selalu menyiksanya. Akhirnya NCU memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat itu, namun terdengar tangisan anak di telinganya. Tali juga putus pada saat itu. NCU terjatuh ke tanah. Melihat foto bersama dengan anak perempuannya. Menangis histeris. Membuang pikiran untuk bunuh diri. Sekarang anak perempuan adalah satu-satunya keyakinan hidupnya. Hari berganti hari. NCU bekerja keras di penjara. Mengandalkan foto putri saya yang dikirim setiap hari 2. Mengingatkan diri untuk kuat. Waktu berlalu begitu cepat. 10 tahun berlalu begitu cepat. NCU dibebaskan setelah menjalani hukuman dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia segera pergi ke sekolah. Akhirnya bertemu dengan putrinya yang selalu dipikirkannya. Ribuan kata-kata belum sempat terucap. Langit tiba-tiba turun hujan deras. NCU segera mengeluarkan payung dan memberikannya kepada gadis itu. Saat dia hendak pergi, Ibu NCU terharu dan berkaca-kaca. Dia tidak percaya dan membalikkan badan untuk melihat. Hanya melihat putrinya berlari ke arah seorang wanita asing di pinggir jalan. Dan memanggil wanita itu dengan penuh kasih sayang ibu. NCU terdiam seperti tersambar petir. Setelah sadar, dia segera berlari ke rumah mewah mertuanya. Meminta penjelasan pada mertuanya. Siapakah anak dalam foto yang terus dikirimkan padanya? Mertua juga tidak berpura-pura lagi. Mengatakan bahwa anak itu adalah putri pembantu di rumah. NCU menjadi gelisah. Menanyakan apa yang terjadi pada anak perempuannya. Aku telah kehilangannya. Apa? Hilang satu. Tempat yang tak bisa kita temukan. NCU tiba-tiba roboh ke tanah. Harapan yang selama ini mendukungnya untuk bertahan hidup, tiba-tiba sirna. Dan mertua jahat terus mengejeknya di telinganya. NCU tak tahan lagi. Berdiri dan berlari ke arah nenek. Mencekik lehernya. Namun dihentikan oleh pengawal yang datang. Dia dibuang keluar pintu rumah mewah. Namun bagaimana mungkin NCU menyerah? Dia menemukan rumah mantan sekretaris pribadi mertua. Namun diberitahu oleh tetangga, sekretaris sudah pindah. Orang yang mengetahui semakin sedikit. Bagaimana caranya dia bisa menemukan putrinya? NCU yang kebingungan datang ke pemakaman untuk mengunjungi ayahnya. Penjaga makam memberitahunya informasi penting. Setiap tahun pada hari peringatan kematian ayahnya, selalu ada seseorang yang datang dengan membawa alamat orang tersebut. NCU dengan ragu menemukan bahwa itu adalah sekretaris Yin yang dia cari dengan susah payah. Sekretaris Yin terkejut dengan kedatangannya. Terlihat sangat panik. NCU menanyakan apakah dia tahu keberadaan putrinya. Sekretaris Yin menolak untuk menjawab. Mengatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah. Tidak tahu apa-apa. NCU tentu tidak percaya. Kamu akan mendapat kutukan dari langit. Meskipun lolos dari bencana, akan sampai giliran anak-anakmu. Sekretaris Yin marah dan menyuruh NCU diam. Pada saat itu, sebuah panggilan telepon masuk. Ternyata anak sekretaris Yin dalam kondisi kritis. Dia segera keluar dengan tergesa-gesa. NCU kemudian juga datang ke rumah sakit. Melihat sekretaris Yin menangis diam-diam sambil memegang tangan anaknya, NCU juga merasa simpati. Ketika kembali ke rumah, sekretaris Yin minum sendirian. Dia mengatakan ini semua adalah hukuman dari Tuhan. Ternyata, saat itu mertuanya membawa anak itu pergi. Tidak pernah benar-benar berencana untuk merawatnya dengan baik. Saat itu, anak laki-laki sekretaris Yin sedang sakit parah. Mertuanya memberinya sejumlah uang besar. Satu-satunya syarat adalah untuk menyingkirkan anak itu. Pilihan antara dua nyawa.
Sekretaris Yin tanpa ragu memihak anaknya sendiri. Maka, saat malam gelap dan angin kencang, dia mengikat batu berharga pada tubuh anak itu. Akhirnya melemparkannya ke danau. Ensiu berdiri. Tidak percaya bahwa anak perempuannya telah pergi begitu saja. Kembalikan putriku. Maaf. Ensiu yang tidak rela datang ke rumah sakit. Dia ingin melepas masker oksigen anak Sekretaris Yin, agar dia juga merasakan rasa kehilangan anak. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Dalang dibalik semua ini adalah Kim Haoran. Setiap kesalahan pasti ada yang bertanggung jawab. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Hari ini adalah hari peringatan anak Kim Haoran. Ensu mengikuti ke pemakaman. Saat dia sendirian, Ensu mengeluarkan pisau baja yang sudah disiapkan dan menyerang. Dia mendorong Kim Haoran ke tepi tebing. Sekarang Ensu benar-benar kehilangan segalanya. Dia tidak memiliki keberanian untuk terus hidup, memikirkan mati sendirian. Maka Kim Haoran akan mendapat untung. Maka dia ingin membawa Kim Haoran mati bersamanya. Pengawal datang tepat waktu, membuat Ensu pingsan. Saat Ensu bangun kembali, Sekretaris Yun muncul di depannya. Ternyata Sekretaris Yun melihat catatan yang ditinggalkan Ensu, menyadari bahwa anaknya mungkin dalam bahaya. Bergegas pergi ke rumah sakit, melihat anaknya bernapas normal dan aman. Hatinya tersentuh sekali oleh Sekretaris Yin. Akhirnya dia menebak bahwa Ensu pergi mencari Kim Haran untuk membalas dendam. Maka dia segera naik mobil untuk menyelamatkan Ensu yang pingsan. Ketika Ensu bangun kembali, dia melihat bahwa orang yang ada di depannya adalah Sekretaris Yin. Rasa benci kembali muncul di hatinya. Dia segera mencabut jarum infus dan berusaha bangkit untuk pergi. Namun dihentikan oleh Sekretaris Yin yang tersadar oleh nuraninya. Dia memberitahu Ensu, membalas dendam kepada Kim Haran sama saja dengan mencari kematian. Namun begitu Ensu teringat akan jenazah putrinya yang ditemukan di dalam air dingin, dia sama sekali tidak bisa tenang. Melihat bahwa tidak bisa menghentikannya, Sekretaris Yin hanya bisa mengungkapkan sebuah rahasia besar, bahwa putrinya masih hidup. Ternyata yang dia lemparkan dulu hanyalah pakaian. Sementara anak aslinya dikirim diam-diam ke panti asuhan olehnya. Jurnalis Jianglah yang datang untuk mengadopsi. Ensu membawa alamat yang diberikan oleh Sekretaris Yin. Banyak perasaan bercampur di dalam hatinya. Dia segera menuju keluarga adopsi. Tepat saat melihat seorang gadis keluar, selimut yang dipegangnya, dan selimut yang dia bawa persis seperti yang dia buat untuk anaknya di penjara. Enso tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Memeluk erat anak perempuan yang selalu dipikirkannya. Akhirnya dia bisa meraih anak perempuannya lagi. Enso yang menderita sangat menangis tersedu-sedu. Namun pada saat itu juga, ayah angkat anaknya tiba-tiba datang. Mengira dia adalah orang yang menguntit anak dengan niat jahat, akan mendorongnya jatuh ke tanah. Dan dia tidak tahu bahwa orang di depannya ini, itu adalah wartawan yang dulu ingin membantunya mendapatkan keadilan. Sayangnya, pada awalnya dihalangi oleh mertuanya. Mereka berdua belum pernah bertemu. Melihat anak kandungnya dibawa pergi oleh orang lain, dan dia hanya bisa merasa sedih sendirian. Tanpa pilihan, dia pergi diam-diam ke sekolah untuk melihat anak perempuannya. Melihat ekspresi bahagia anak perempuannya. Teringat saat di penjara, saat dia tenggelam dalam kebahagiaan ini. Guru sekolah menemukannya. Tidak tahu bagaimana menjelaskan, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ketika malam tiba, Enso berjalan sendirian di jalan, bermimpi makan bersama putrinya, dan bersama-sama menangkap boneka. Mereka berdua bahkan membeli jepit rambut yang cantik. Memikirkan saat ini, Enso sangat berharap impian bisa menjadi kenyataan. Hari itu Yun tiba-tiba menghentikannya. Bertanya mengapa dia terus mengikutinya. Enso menahan dorongan di dalam hatinya, mengatakan bahwa itu karena dia dan putrinya mirip. Yun bertanya mengapa dia terus menangis. Enso tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Padahal anak kandungnya berada di depan matanya. Namun tidak bisa mengakui. Dia menemukan Sekretaris Yun, memberitahunya bahwa dia ingin mengadopsi kembali putrinya. Sekretaris Yun menghentikannya, mengatakan bahwa ini hanya akan mengganggu kehidupan tenang anak-anak sekarang. Namun dia tidak puas. Namun ketika dia pergi melihat rumah, biaya sewa yang mahal hanya bisa ditunda. Kemudian dia pergi melamar pekerjaan. Dia lulus dari universitas terkemuka. Dia mengira bisa masuk dengan lancar. Namun kenyataan memberinya pukulan keras. Pihak wawancara memintanya untuk menandatangani perjanjian, untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal. Setelah keluar dari penjara, dia hanya bisa melarikan diri. Hari itu Ensiu mengikuti di belakang putrinya saat dia pulang. Tak disangka putrinya bertemu dengan ibu angkat. Tanpa diketahui alasan, dia langsung berlari. Khawatir akan putrinya, Ensiu mengejarnya. Penyakit asma putrinya tiba-tiba kambuh, hampir jatuh ke tanah. Beruntung Ensiu segera menopangnya, kemudian segera membawa putrinya ke rumah sakit. Di sisi lain, ayah angkat mengira putrinya hilang. Melalui kamera pengawas, melihat Ensiu mengejar putrinya. KIMERA. Salah mengira Ensiu adalah penculik.
Dan setelah NCU membayar biaya di sini, menemukan bahwa Cosmos tidak ada di tempat tidur sakit. Untungnya, dia ditemukan di luar ruang perawatan. NCU meminta Cosmos untuk menelepon ibunya. Tapi Cosmos sepertinya memiliki rahasia yang sulit diungkap. Dia sangat menolak untuk mengucapkan kata ibu. NCU seolah menyadari sesuatu. Dengan cepat dia bertanya siapa wanita yang mengejarnya. Saat keduanya saling tarik-menarik, Ji Hyeon yang mendengar berita segera tiba di rumah sakit. Cosmos menangis sambil berlari ke pelukannya. Ji Hyeon menemukan luka di tangan putrinya. Dengan marah, dia mendekati NCU. NCU terkejut dan terjatuh. Ji Hyeon tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Instingnya mengatakan bahwa wanita itu adalah penculik. Polisi yang datang setelah mendengar berita, langsung menangkap NCU. NCU tidak ingin kembali ke penjara yang gelap dan suram itu. Saat NCU baru saja siap untuk menjelaskan padanya, bahwa dia adalah ibu kandung dari putrinya. Melihat putrinya turun dari mobil, kata-kata yang hampir terucap kembali ditelan. Dia sungguh tidak tega mengganggu kehidupan tenang anaknya saat ini. Jurnalis yang kembali ke rumah sakit menemani putrinya di ruang perawatan. Dokter saat itu mengembalikan tas yang ditinggalkan NCU, membukanya dan menemukan selembar tiket kereta di dalamnya. Merasa bersyukur karena tiba tepat waktu. Kalau tidak, putrinya akan dibawa pergi. Di sisi lain, Engsu di penjara. Meskipun berada di dalam penjara, masih merasa khawatir untuk putrinya. Meminta polisi untuk memberitahu jurnalis, untuk memberi obat pada anak tepat waktu. Zimin merasa dia pura-pura ingin mengurangi hukumannya. Setelah Yuzu bangun, memberitahu ayah bahwa Bibi itu bukanlah orang jahat, karena dia mirip dengan putrinya sendiri. Dia kemudian mengikuti. Jisoo tentu tidak percaya, memperingatkan Yojung agar tidak percaya pada orang asing di masa depan. Namun ketika Jisoo kembali bekerja di kantor, menerima telepon dari polisi. Pada awalnya, ada saksi yang melihat. Anak itu tidak lari karena melihat Enso. Jisoo yang mengetahui kebenaran, teringat kata-kata kasarnya kepada Enso sebelumnya. Merasa menyesal. Setelah menerima kabar pembebasan Enso, dia pergi ke depan kantor polisi untuk meminta maaf kepada Enso, mengatakan ingin mengajaknya makan sebagai ucapan terima kasih bersama putrinya. Setelah pulang ke rumah, memberitahu putrinya bahwa Enso sudah dibebaskan. Putrinya juga sangat senang saat ini, bahkan mengusulkan untuk pergi berkemah bersama. Untuk pertemuan ini, Enso datang ke toko pakaian untuk pertama kalinya, memilih pakaian untuk dirinya sendiri. Di perjalanan menuju piknik, Yojung juga memberitahu Enso sebuah rahasia, mengatakan bahwa ayahnya terlalu menyayangi putrinya. Ketiganya berbicara dan tertawa. Seperti keluarga, Ensu pertama kali menata rambut sang putri, bahkan membuatkan mahkota bunga untuknya. Yuchu sangat senang, meminta Ensu untuk memotretnya. Tak sabar ingin memberitahu teman-temannya. Melihat senyum bahagia Yuchu, Ensu melupakan ketidakadilan takdir. Hanya ingin mengganti kekurangan selama 10 tahun ini. Namun melihat kebahagiaan Yuchu, Ensu tidak ingin mengganggu kebahagiaan hidupnya sekarang. Lalu, dia menyimpan rahasia bahwa dia adalah ibu kandungnya. Diam-diam terpendam di dalam hati. Namun kemudian dalam percakapan dengan Jimin, bertanya secara halus mengenai alasan ibu Yuchu datang. Aku sudah bercerai. Di rumah kami, Yuchu tidak memiliki ibu. Ensu terdiam dan tidak melanjutkan pertanyaan. Di perjalanan pulang, melihat putrinya yang sedang tertidur, terbayang bagaimana dia kehilangan kasih ibu sejak kecil. Tiba-tiba muncul sebuah ide berani dalam hatinya. Di lokasi di mana Jimin pergi untuk wawancara festival bunga sakura, menciptakan pertemuan yang sempurna dengan sengaja. Jimin fokus memotret bunga sakura, menemukan Ensu yang sedang berdandan untuk anak-anak di pinggir jalan, agar bisa selalu menjaga anak perempuannya setiap hari. Cara terbaik adalah menjadi istri Jimin. Kemudian Ensu dengan sengaja merobek pakaiannya sendiri, untuk kesempatan memakai pakaian Jimin, sebagai cara menunjukkan perasaan baiknya padanya. Berjalan bersama di bawah pohon sakura yang romantis, selalu menampilkan kecantikannya setiap saat, menarik perhatian Jimin. Ensu sengaja tidak naik kereta terakhir pulang, menciptakan kesempatan untuk berdua. Saat tiba di hotel untuk check-in, karena puncak musim festival bunga sakura, hotel sudah penuh. Jimin kemudian memberikan kamar yang telah dipesannya, memberikan kesempatan kepada Ensiu, pergi ke mobil untuk bermalam. Ensiu melihat melalui jendela. Jismin duduk sendirian di tepi laut menikmati angin. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Dia membersihkan luka di tangan Jismin, menempelkan plester dengan hati-hati. Ensiu mengatakan Jismin seperti hadiah dari langit, membuat orang merasa hangat, menunjukkan bahwa berjalan sendirian sangat sulit. Perasaan yang tak terduga mulai tumbuh perlahan. Hari-hari berikutnya, Jismin tidak fokus saat bekerja. Begitu melihat Ensiu, wajahnya dipenuhi senyuman manis. Saat sendirian, pikirannya selalu tentangnya. Ensiu juga sibuk di sini. Dia harus bertindak cepat, menciptakan kesempatan bertemu lagi. Benar saja, saat berbelanja di supermarket, Ensiu bertemu Jismin lagi. Dia mengatakan dia memutuskan untuk tinggal di Seoul.
Percakapan terakhir dengan Jasmine memberinya keberanian untuk menghadapi rintangan. Jasmine melihat dia membeli banyak cat untuk melukis dinding. NCU juga menyadari Jasmine membeli banyak bahan untuk membuat sushi. Mendengar bahwa Yuzu ingin makan sushi nori, namun ketika Jasmine tidak terlalu pandai melakukannya, NCU mengusulkan dengan sukarela, lebih baik jika keduanya bekerja sama, masing-masing melakukan hal yang mereka kuasai. NCU membuat sushi yang disukai oleh Yuzu. Jasmine sedang melukis dinding di luar rumah. Semuanya begitu alami dan hangat. Melihat cat di wajah Jasmine, NCU dengan hati-hati mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan. Dengan tatapan mata yang bertemu, Jasmine tiba-tiba meraih tangan NCU. Saat mengira sesuatu akan terjadi, Jasmine tiba-tiba tersadar. Setelah berpisah dengan NCU, dia pergi. Kemudian NCU mendapat berita baik yang sangat diimpikannya. Karena tingkat menggambar Yuzu buruk, diambil perhatian oleh musuh bebuyutan di kelas. Hanya mendapatkan peringkat kedua dalam menggambar sendiri. Kemudian melihat NCU memberikan lukisan padanya, mengetahui bahwa dia pasti seorang ahli menggambar, maka meminta ayahnya untuk mengundang NCU menjadi guru seni rupa tambahan sendiri. NCU sangat bersemangat dan setuju setelah mengetahuinya. Keesokan harinya, NCU datang ke rumah Jimin sesuai janji. Melihat tempat ini sebagai saksi pertumbuhan putrinya, NCU tidak bisa menahan perasaan campur aduknya. Akhirnya dia bisa bersama dengan putrinya dengan sah. Dia memiliki keinginan untuk menguasai rumah ini. Akan segera terwujud. Kemudian NCU sering diam-diam mengikuti Yuzu. Melihat dia diejek oleh teman sekelas karena tidak memiliki ibu. Kemudian Yuzu pergi sendirian ke taman kecil. Duduk di ayunan sambil menangis diam-diam. NCU yang melihatnya merasa sangat sedih. Setelah anak perempuan pergi, NCU pergi ke tempat duduk anak perempuan. Melihat dua kata ibu tertulis di lantai, pikiran bergejolak. Setelah pulang ke rumah, mengingat kembali kejadian hari ini, berencana pergi ke sekolah anak perempuan, menjadi guru sehari, mengajar semua orang melukis secara sukarela. Pada hari kedua, NCU datang mengajar di sekolah. Gaya mengajar yang humoris, memenangkan pujian sejajar dari para siswa. Anak perempuan juga mengacungkan jempol padanya. Untuk NCU, bagi NCU, saat pelajaran berakhir, para siswa satu persatu berpisah dengan guru. Ketika anak perempuan juga bersiap-siap maju, musuh bebuyutan semesta menemukan NCU, mengatakan ingin belajar menggambar bersamanya. NCU melihat kesempatan datang. Bagaimana ini? Guru selain semesta tidak punya waktu untuk mengajar orang lain lagi. Semesta yang mendengar perkataan ini, dengan senang hati meninggalkan ruang kelas. Bagi NCU, dapat membuat anak perempuan tidak lagi diperlakukan semena-mena oleh teman sekelas. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah ini. Putri yang pulang ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada ayahnya. Guru hanya mengajarkan satu hal padanya. Ini membuatnya terlihat hebat di depan teman-temannya. Jisoo juga merasa lega. Semua berjalan sesuai dengan keinginan Enso. Perlahan-lahan terwujud. Namun Enso yang tenggelam dalam kebahagiaan ini, lupa akan niat mertuanya, Kim Haolan, untuk menyiksanya. Dan setelah kejadian terakhir, setelah hampir membunuh Kim Haolan, dia tidak pernah lagi melihat tindakan balas dendam dari Enso terhadap dirinya. Berdasarkan insiden pembunuhan putrinya sendiri, Kim Haolan merasa, Enso tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak bisa menghindari keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Maka meminta Sekretaris Yun untuk selalu memantau gerak-gerik Enso. Suatu hari, Sekretaris Yun datang untuk melaporkan situasi terbaru Enso kepada Kim Haolan. Dia juga menunjukkan foto NCU dan Jimin kepadanya. Mendengar Sekretaris Yun mengatakan NCU sedang berkencan, dia semakin bingung. Maka dia mengajaknya bertemu. Takut NCU tidak mau datang menemuinya, Kim Haoran mengancam dengan menggunakan abu ayah NCU. NCU terpaksa bertemu dengan Kim Haoran. Mendengar kamu sedang berkencan akhir-akhir ini, apakah kamu tidak waras setelah kehilangan anakmu? Apakah pikiranmu tidak normal sedikit? Saat itu, Kim Haoran masih tidak tahu. Saat sekretaris mengkhianatinya, dan tidak membuang anak perempuan NCU ke sungai. Masih hidup sehat di dunia ini. NCU tidak berani mengungkapkan rahasia ini. Berpura-pura tenang memberitahunya. Setiap hari ingin merobeknya. Tapi sekarang balas dendam terbaik padanya bukan dengan merobek, melainkan membuatnya melihat kehidupan bahagiamu. Ini membuat Kim Haoran bingung. Ketika malam tiba, putrinya bertemu dengan Enso. Dia memberinya lukisan. Saat Enso tenggelam dalam kebahagiaan dan haru ini, tidak jauh dari sana, Jin Haran sudah melihat semua itu. Malam itu, sekretaris datang untuk melaporkan pekerjaan. Jin Haran bertanya padanya, mengapa tidak disebutkan tentang anak? Sekretaris mengatakan bahwa dia pikir itu tidak penting jadi tidak dilaporkan. Tanpa diketahui saat dia pergi, pengawalnya sudah mengikutinya. Dalam sekejap, sekretaris tiba di pemakaman. Dia bersembahyang di makam ayah Enso. Ternyata sekretaris diperintahkan untuk menghentikan ayah Enso mencari bukti untuk putrinya. Mereka berdua bertengkar. Ponsel ayah Enso jatuh di jalan. Saat dia hendak mengambil ponselnya,
0.1079. Namun dia ditabrak mobil yang melaju kencang. Setelah upaya penyelamatan di rumah sakit, dia meninggal dunia. Sekretaris yang merasa bersalah, maka dia berencana untuk membantu Enso, menyembunyikan fakta bahwa Putri Enso masih hidup. Kim Haoran memerintahkan pengawal untuk menyelidiki Putri Zimin, Yu Zhou. Dia juga mengetahui tentang mantan istrinya, Si Mei. Dan Si Mei adalah asisten yang bekerja sama dengan perusahaan sendiri sebagai duta. Dia mengetahuinya dari Si Mei sendiri. Yu Zhou diadopsi oleh mereka 7 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah berusia 11 tahun. Kim Haoran segera memerintahkan pengawal untuk menyelidiki lembaga adopsi. Namun karena langkah antisipatif dari Sekretaris Yin, pengawal kembali memberitahu Kim Haoran, lembaga adopsi tidak memiliki catatan adopsi Yu Zhou. Katanya sudah hilang lama. Ibunya semakin curiga, maka dia kembali mencari Si Mei. Dalam foto-foto, dia melihat selimut kecil yang dikenal di tubuh anak. Dari percakapan mereka, dia mengetahui, saat diadopsi, anak itu sudah memiliki. Mendengar hal ini, dia teringat saat membawa anak keluar dari penjara. Tak terhindarkan, dia merasa curiga. Di sisi lain, Engsu, saya baru saja menerima telepon dari Jisoo. Saya meminta tolong padanya untuk menjemput putrinya. Saya berharap bisa segera bertemu dengan Ensiu, putrinya. Wajahnya berseri-seri dengan senyum bahagia. Namun ketika dia tiba di sekolah, dia melihat mertuanya bersiap-siap untuk membujuk putrinya naik ke mobil. Ensiu seolah-olah marah dan berlari mendekat. Dia langsung menangkap tangan mertuanya, dan bertanya dengan tegas apa maksudnya. Namun melihat ekspresi ketakutan di mata Universe, Ensiu menenangkan dan meminta Universe untuk menunggu di samping. Lalu dia memperingatkan mertuanya untuk tidak mengganggu Universe. Mertuanya mengatakan bahwa dia hanya datang untuk memberikan hadiah. Tidak perlu terkejut, tidak perlu pura-pura baik. Jangan sentuh anak dengan tangan kotormu. Mertuanya melihat menantunya membela Universe seperti itu. Dia semakin meragukan asal-usul gadis itu di dalam hatinya. Melihat rambut yang baru saja dicabut dari kepala gadis itu, senyum jahat terlintas di wajahnya. Ketika malam tiba, dia memanggil Sekretaris Yun, menanyainya tentang 10 tahun yang lalu. Bagaimana dia menangani Putri Enso? Dia mengatakan dia dibuang ke sungai. Namun Jin Haran sama sekali tidak percaya padanya. Akhirnya, dia memberikan rambut anak itu untuk dilakukan tes DNA. Sekretaris yang kembali ke mobil panik. Jika hasil tes menunjukkan bahwa itu adalah Putri Enso, Jin Haran tidak akan ragu untuk bertindak jahat lagi. Keesokan harinya, Enso sebagai guru seni, mengajari putrinya melukis. Hanya ketika bersama putrinya, dia bisa merasakan makna hidup. Sayangnya, dia tidak bisa mengungkapkan pada putrinya bahwa dia adalah ibu kandungnya, hanya sebagai ibu angkat, untuk melindungi anak dari bahaya, dan selalu bersama anak. Namun terkadang dia sendiri tidak tahu. Dengan cara ini demi putrinya, mendekati ayah angkat anak dengan maksud tertentu. Apakah itu benar atau salah? Hari itu sekretaris menerima telepon dari pusat identifikasi, datang ke rumah sakit dan mendapatkan laporan. Namun ketika dia melihat hasilnya, dia terkejut. Dia sebenarnya ingin menyembunyikan hal ini. Namun Jin Haolan malah melemparkan laporan kepadanya. Ternyata nenek jahat ini sudah tahu hasilnya, dan juga tahu bahwa Yun sekretaris telah mengkhianatinya. Anak itu pada waktu itu sebenarnya tidak mati. Yun sekretaris ingin mengambil alih semua hal, memohon Jin Haolan untuk memaafkan ibu dan anak Ensiu. Akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu. Sepertinya sudah terlambat. Saat Yun sekretaris bersiap-siap untuk melarikan diri, Jin Haolan mengeluarkan foto anaknya untuk mengancam. Yun sekretaris memohon agar dia memaafkan anaknya. Jin Haolan memintanya untuk menyelesaikan tugas yang tidak selesai 10 tahun lalu. Yun sekretaris akhirnya setuju demi anaknya. Ensiu di sini. Saat pulang ke rumah, dia menemukan laci terbuka tanpa sebab. Dan pada saat itu, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba pergi dengan cepat tanpa suara. Ensiu yang merasa ada yang aneh, berbalik. Namun tidak menemukan apapun. Dia dan istrinya, Si Mei, mengadopsi seorang putri di panti asuhan. Diberi nama Yuzu. Yumi pergi ke salon untuk menata rambutnya, meninggalkan putrinya yang demam tinggi sendirian di rumah, dan lupa mematikan kompor. Ketika Zimin pulang ke rumah dipenuhi asap. Segera menelepon nomor darurat 120. Putrinya kemudian terbebas dari bahaya, menumpuk jerami yang membuat unta patah. Zimin yang sangat kecewa memilih untuk bercerai dengan Si Mei. Si Mei yang merasa bersalah pergi sendirian ke Amerika. Namun di hari-hari meninggalkan, Si Mei kembali merindukan kelembutan dan perhatian Zimin, merindukan kebahagiaan bersama keluarga. Jadi dia segera setelah kembali ke negara, dengan berani dia menemui Zimin, berharap untuk berdamai dengannya. Namun Zimin yang hatinya sudah terluka, menjawab dengan tajam, "Dahulu kamu begitu tidak bertanggung jawab, sekarang berpura-pura berubah. Mengira bisa mendapatkan belas kasihan dengan cara itu." Meskipun Si Mei terus-menerus menggunakan kartu anak-anak, Zimin tetap tegas berdiri dan pergi.
Si Mei yang tidak rela datang ke bawah rumah Zimin. Saat melihat Zimin mengantar Ensiu keluar, keduanya mesra seperti pasangan kekasih. Perasaan si Mei semakin kuat. Dia kembali menemui Zimin, memohon agar diberikan kesempatan kedua, mengatakan kesalahan sebelumnya hanya kesalahan dan tidak akan terulang lagi. Zimin langsung marah mendengarnya. Kamu hampir saja membuat bencana. Itu disebut kesalahan? Apakah kamu sudah lupa apa yang kamu lakukan pada alam semesta? Semi masih ingin menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi Jasmine sudah lama mengetahui dirinya. Tidak menghargai saat masih dipegang. Kehilangan kemudian menyesal tanpa bisa kembali. Di dunia ini tidak ada hal yang begitu baik. Saat itulah Enso menelepon, mengatur pertemuan dengan Jasmine malam itu, agar Semi tahu untuk mundur. Jasmine sengaja dengan keras menerima undangan Enso, lalu memberitahu Semi bahwa dia menyukai seseorang. Semi tidak percaya melihatnya berbalik dan pergi. Hari itu Enso mengantarkan Yujo ke rumah neneknya. Semi muncul dan menghentikannya, memperingatkan Enso untuk menjadi guru les dengan jujur. Jangan memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap ayah anak. Langsung memberitahu Enso, siap untuk berdamai dengan Jasmine. Itu yang terbaik untuk anak. Karena saat ini Yujo membutuhkan dirinya. Dia yang merasa telah mengumumkan kedaulatan. Tapi Semi tidak tahu. Ensiu sudah tahu bahwa Yuzhou adalah putrinya sendiri. Bagaimana mungkin untuk menyerah begitu saja? Maka dia langsung mengatakan kepada si Mei dengan jelas. Dia menyukai ayah Yuzhou sendiri. Dia yakin bisa menjadi ibu yang baik untuk Yuzhou. Si Mei berkata bahwa kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ensiu malas untuk berdebat dengannya lagi. Dia berdiri dan meninggalkan kedai kopi. Keesokan harinya, dia menghadiri upacara penghargaan Yuzhou bersama dengan Zimin. Namun, Ensiu merasa agak gugup saat itu. Karena penyelenggara kontes seni ini adalah orang yang pernah menfitnahnya hingga dipenjara, dan seringkali ingin mencelakakan putrinya. Dia harus melindungi putrinya. Zimin dengan penuh perhatian memegang tangannya, melihat tiga orang yang mesra di bawah panggung. Si Mei marah hingga menggigit kuat giginya. Saat itu, Jin Haolan muncul di belakangnya, menanyakan apakah dia ingin kembali ke sisi mantan suaminya. Kemudian biarkan Saemi melihat dengan baik, apakah Enso dan Yujo mirip di bawah panggung. Maka Kim Haran membawa Yujo dan Enso, bukti tes DNA mereka kepada Saemi. Jelas tertulis di bukti tes DNA, hubungan ibu dan anak antara Yujo dan Enso terbukti. Saemi tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan seperti ini. Kim Haran memberitahunya, Enso adalah wanita yang sangat mengerikan, untuk bisa bersama dengan putri kandungnya, namun memanfaatkan perasaan Saemi untuk menjadi ibu tiri Yujo. Saemi juga terkejut setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Saemi pergi ke atap tempat tinggal Enso, melihat tumpukan anggur. Tanyakan apa yang dilakukannya. Enso berkata karena kamu suka anggur dan anggur, jadi aku ingin membuatnya sendiri. Saemi sangat terharu mendengarnya, mengusulkan untuk membuat anggur bersama. Mereka menuangkan anggur ke dalam bak besar, mulai menginjak air buah dengan telanjang kaki. Udara dipenuhi dengan aroma asam manis cinta di mana-mana. Tak lama kemudian, berhasil menginjak ember besar berisi air untuk mencuci kaki. Malam, mereka menikmati anggur yang dibuat pada siang hari, sambil menonton film romantis. Ensu merasa terancam karena peringatan Semi, merasakan bahaya, maka memutuskan untuk segera mengambil tindakan terhadap Jimin. Saat Jimin bersiap-siap pergi, aku suka padamu, aku jatuh cinta. Jatuh cinta pada Tuan Jimin. Jimin terkejut, mengungkapkan bahwa dia belum melepaskan bayang-bayang pernikahan sebelumnya, menolak rayuan Ensu dengan lembut. Di perjalanan pulang, Jimin teringat momen-momen bersama Ensu, ketidaknyamanan pertemuan pertama, pertemuan romantis di bawah pohon sakura, bergandengan tangan bahagia di arena seluncur es, kesenangan dalam pembuatan anggur. Berbagai adegan muncul di pikiran Jimin. Mengapa terus hidup dalam luka-luka masa lalu? Setelah memahami, dia segera memutar arah mobilnya, menuju cinta yang menjadi miliknya dan Ensiu. Dia lembut menyentuh wajah Ensiu yang menangis. Lalu dia memeluknya erat di dadanya, mengatakan pada Ensiu bahwa dia akan mencintainya seumur hidup. Dia pasti tidak akan mengecewakannya. Namun yang mereka tidak tahu adalah, saat itu ada seseorang berpakaian hitam, sedang mencari di laci Enso. Sementara Jimin tenggelam dalam cinta manis. Di kotak suratnya sendiri, menemukan sebuah map, membukanya dan melihat. Ternyata di dalamnya ada foto bersama Ensiu saat anaknya kecil. Sebagai ayah angkat anak, dia tidak mengerti apa hubungan antara putri dan Ensu, bahkan tidak tahu siapa yang memberinya foto itu. Keesokan harinya, Jimin berjalan ke samping kotak surat, dan melihat ada kamera tidak jauh dari situ. Ditemukan melalui pemantauan kamera, orang yang mengirim foto adalah ibu angkat putrinya. Kemudian dia menemukan mantan istrinya. Semi memberitahunya, Ensu adalah seseorang yang suka main-main dengan perasaan, mendekatinya hanya demi putrinya, karena Ensu adalah ibu kandung anak itu. Jasmine tahu niat Semi. Dia memperingatkan Semi untuk tidak mengancam Ensu dengan itu.
Setelah berkata begitu, dia mengambil foto dan pergi. Dia sedang memanfaatkanmu. Dia mengatakan mencintaimu. Sebenarnya dia sedang menipumu. Kemudian Jasmine tidak langsung bertanya kepada Ensu, melainkan terus mengamati sikap Ensu terhadap alam semesta. Melihat perhatian Ensu yang begitu detail terhadap alam semesta, Jasmine merasa sangat tersiksa di dalam hatinya. Apakah benar-benar hanya memanfaatkan dirinya untuk mendekati alam semesta dengan perasaan? Saat ini dia masih tidak yakin apakah Ensu benar-benar merasakan perasaan yang tulus. Dia memutuskan untuk mencoba menguji. Malam itu dia mengantarkan Ensu pulang ke bawah gedung. Tiba-tiba mengatakan ingin memiliki hubungan yang lebih jauh dengannya. Ensu terlihat bingung, namun ia tetap menyetujuinya. Setelah naik ke lantai atas, Jasmine perlahan membuka baju luar Ensu. Namun tindakan ini mengganggu perasaan Ensu. Gambaran kekerasan dalam rumah tangga tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia menghentikan Jasmine, mengatakan bahwa ia akan membukanya sendiri. Ia membalikkan tubuhnya. Air mata mengalir di matanya, agar bisa hidup bersama putrinya. Ensu hanya bisa patuh. Namun Jasmine menghentikan tindakan selanjutnya dari Ensu. Ensu sangat bingung. Jasmine berkata bahwa tadi ia sedang mencoba-coba, lalu mengeluarkan sebuah foto dari saku. Itu adalah foto Ensu bersama putrinya saat di penjara. Awalnya Jasmine masih memiliki sedikit harapan, berharap Ensu tidak mengetahuinya. Sekarang, anak dalam foto itulah yang menjadi dunianya. Dengan begitu, ia masih bisa menerima dirinya yang sekarang. Masalah sudah terpampang di depan mata. Ensu juga tidak menyembunyikan lagi, mengakui bahwa dia sudah tahu kebenaran sejak lama, juga mengakui semua pertemuan. Semua itu dia sengaja ciptakan untuk kembali ke sisi putrinya. Jasmine sangat marah setelah mendengar ini. Bermain-main dengan dirinya sendiri tidak masalah, tapi mengapa harus bermain-main dengan sesuatu yang begitu indah seperti alam semesta? Karena kamu sudah meninggalkannya. Mengapa kamu masih kembali dan menggunakan cara yang kotor seperti ini menjadi ibu dari putriku? Ensu sebenarnya ingin menjelaskan mengapa dia tidak bisa merawat alam semesta. Mengapa dia sekarang menjadi seperti ini? Tapi Jasmine sekarang tidak percaya sepatah kata pun dari Ensu. Katakan padanya, jangan pernah muncul di depan kami lagi. Melihat Jasmine pergi dengan tegas, Ensu tidak bisa menahan tangisnya lagi. Padahal dia sudah melihat matahari dan menemukan harapan. Sekarang dia kembali ke jurang kegelapan yang tak berujung. Jimin juga sangat menderita. Luka yang belum sembuh kembali terkoyak. Hati yang seharusnya perlahan menjadi hangat, kembali dingin pada saat ini. Ensu baru mengerti alasan laci terbuka kemarin. Ternyata ada yang mencuri foto, memberikan Jimin untuk mengungkap rencananya sendiri. Ensu yakin siapa yang merugikannya. Kemudian menemui mertuanya, menanyakan mengapa dia melakukan hal itu. Namun saat Ensu tiba, mertuanya tidak terkejut, bahkan berkata dengan jujur. Setiap kali menusuk luka Ensu, membuatnya merasakan sensasi yang sulit dijelaskan. Ensu menjadi lebih kuat saat ini, mengatakan pada mertuanya bahwa dia pasti akan mendapatkan kembali semuanya. Kim Haran langsung memberikan tumpukan foto padanya. Semuanya adalah foto diam-diam dirinya dan putrinya. Lalu memberitahu Ensu, semua ini dilakukan oleh Sekretaris Yun yang paling Anda percayai. Ensu menghadapi Sekretaris Yun, bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Sekretaris saat itu baru ingin menjelaskan. Dia terpaksa melakukannya karena diancam. Hanya karena terpaksa. Namun tiba-tiba melihat pengikut mertuanya mengawasi setiap gerakannya dari sudut, hanya bisa memilih untuk diam sementara. Dia tidak ingin anaknya terlibat dalam bahaya, dan tidak ingin menyakiti ibu dan anak perempuan mereka. Ketika Enso pergi, melihat garis mata yang mengikuti, sekretaris berpikir jika dia tidak bertindak, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh wanita itu. Keesokan harinya, sekretaris menemui Kim Haran, memperingatkannya untuk tidak menyakiti Enso dan ibunya lagi, sambil menunjukkan rekaman, yang isinya cukup untuk membuatnya terjebak. Namun Kim Haran tidak terpengaruh. Karena tidak ada bukti yang cukup, tidak mungkin untuk dihukum. Kemudian sekretaris mengeluarkan bukti yang dikumpulkannya bertahun-tahun yang lalu. Kim Haoran mulai merasa gelisah setelah melihatnya. Sekretaris memperingatkannya dengan menggunakan bukti tersebut sebagai ancaman. Jangan lagi menyusahkan Ensu dan putrinya di masa depan. Jangan sekali-kali berani menyentuh anak laki-laki saya. Kalau tidak, saya akan bertarung habis-habisan denganmu. Setelah sekretaris pergi, Kim Haoran terbenam dalam pemikiran. Kemudian dia mengambil telepon dan menelepon bawahannya. Setelah sekretaris keluar, dia yakin Kim Haoran tidak akan tinggal diam. Dia menghubungi Jimin untuk bertemu, dengan rencana untuk memberikan bukti kepada media, agar Kim Haoran tidak bisa bangkit lagi. Kemudian dia mengunjungi Ensu di pemakaman ayahnya. Dia juga menerima telepon dari sekretaris, memberitahunya untuk bertemu di lokasi yang telah disepakati, dan akan mengungkapkan kebenaran seutuhnya pada saat itu. Ketika Ensu tiba, dia bertemu dengan Jimin yang juga diundang. Jimin mengira ini adalah rencana kebetulan dari Ensu. Saat Enso ingin menjelaskan
Dia pergi ke kantor polisi. Dia mengeluarkan pesan singkat yang dikirimkan oleh sekretaris Yun kepadanya. Seseorang yang telah membuat janji untuk bertemu. Bagaimana bisa tiba-tiba bunuh diri? Namun bukti yang diperoleh oleh polisi langsung menunjukkan bahwa sekretaris Yun bunuh diri. Enso hanya bisa pergi dari kantor polisi dengan putus asa. Jimin sangat bingung. Apa hubungan Enso dengan sekretaris Yun sebenarnya? Mengapa dia membuat janji bertemu dengan dirinya dan Enso secara bersamaan? Bahkan mengatakan akan membantu Enso. Dan ketika Enso mendengar Jimin berkata, sekretaris Yun mencarinya untuk melaporkan tentang Kim Haran, Enso tiba-tiba menyadari, kematian sekretaris Yun adalah ulah Kim Haran. Saat ini polisi tidak dapat membuka kasus. Jimin memutuskan untuk mencari petunjuk sendiri. Dia pergi ke tempat di mana sekretaris jatuh, menemukan di atas truk tidak jauh dari sana, dan kebetulan ada kamera mobil. Maka dia segera menghubungi pemilik mobil. Setelah mendapatkan rekaman, dia menemukan, ketika sekretaris jatuh dari gedung, lampu sensor di atap menyala, menjelaskan bahwa ada orang lain di tempat itu pada saat itu. Maka meminta polisi untuk menyelidiki orang yang masuk dan keluar dari gedung pada malam itu. Kembali ke kantor, mendapat berita yang sulit dipercaya lagi. Ternyata kasus pembunuhan putra Kim Haoran 10 tahun lalu. Pelakunya ternyata NCU. Beberapa hal tercampur. Jisoo merasa bahwa Kim Haoran pasti bukan sosok amal yang terlihat di permukaan. Dia segera pulang dan mencari catatan lama. Saat dia bersiap untuk mewawancarai kasus ini, dia pernah menulis banyak surat undangan, ingin mewawancarai tersangka, namun semuanya tanpa kecuali ditolak dan dikembalikan. Kemudian dia secara tak terduga dipromosikan ke luar kota, jadi dia tidak melanjutkannya. Dia kembali menyelidiki kasus lama ini, mengatakan bahwa dia lupa budi. Pada saat itu Kim Haoran sangat merekomendasikan, kamu baru dipromosikan secara istimewa untuk belajar di luar kota. Akhirnya Jimin mengerti. Pada saat itu bukan NCU yang tidak mau bertemu dengannya. Ada seseorang di belakang layar, yaitu Jin Haolan, selalu menghalangi mereka untuk bertemu. Sebenarnya apa yang dia takuti? Kemudian mendapat pesan dari pihak kepolisian. Rekaman panggilan darurat saat NCU kecelakaan 10 tahun lalu. Setelah dianalisis dan dipulihkan secara teknis, ditemukan bahwa rekaman itu juga dipalsukan oleh seseorang. Saat Jimin sedang perlahan-lahan mengungkap misteri NCU, tiba-tiba ada masalah dengan Yu Zhou dan Eng Su di sisi lain. Sedang duduk bersama ibu Jimin. Ternyata ibu mengetahui bahwa anaknya yang selalu sendiri, tiba-tiba memiliki pacar dan sangat senang. Tapi kenapa mereka putus? Sekarang dia sangat khawatir. Maka dia mencari NCU untuk menanyakan situasinya. Namun pada saat itu juga, ibu tiba-tiba menerima telepon dari Jimin. Yu Zhou dirawat di rumah sakit. Mereka segera bergegas ke rumah sakit. Ternyata itu serangan asma kosmik. Ditambah dengan pilek menyebabkan kesulitan bernapas. Ibu teringat akan NCU yang datang bersama. Ia segera memanggilnya masuk untuk melihat Kosmik. Namun Kosmik langsung memalingkan kepala begitu melihatnya. Menyalahkan NCU mengapa tidak meneleponnya, dan tidak datang menemuinya. Sepertinya waktu bersama selama ini. Meskipun Kosmik tidak tahu bahwa NCU adalah ibu kandungnya, namun rasa kasih sayang yang mendalam itu tidak bisa diputuskan. Jismin juga merasa sangat sedih melihatnya. Kemudian NCU menceritakan semua hal pada Jismin, memberitahunya bahwa dia tidak menyadari sifat jahat Kim Haoran pada awalnya. Setelah mempercayainya, dia memberikan Kosmik padanya. Tidak disangka Kim Haoran ingin membunuh Kosmik kita, sebagai balas dendam atas kematian anaknya. Akhirnya NCU merayu Jismin untuk membiarkannya tinggal bersama Kosmik, agar tidak membuat putri kita menangis sedih lagi. Namun, Jimin masih memilih untuk tidak percaya pada Ensu. Untuk keselamatan alam semesta, harus menjaga jarak yang jauh. Jangan biarkan alam semesta dalam bahaya karena dirimu. Dan kata-kata ini membuat Ensu sadar, memutuskan untuk meninggalkan tempat ini demi putrinya. Sebelum pergi, dia pergi ke rumah sakit, berharap bisa melihat putrinya untuk terakhir kalinya. Meskipun Jimin enggan, namun, demi putrinya, dia menghormati keputusannya. Namun, pada saat itu, ibu mertua Kim Haran tiba-tiba muncul, mengatakan ingin membawanya pergi atas nama Nenek Kosmos. Aura kuat membuat Ensu tak bisa berkata-kata. Saat itu, Jimin berdiri, sebagai wali putrinya, meminta Kim Haran untuk tidak mengganggu anak-anak. Kim Haran melihat efek ancaman telah tercapai, mengucapkan kata-kata kasar sebelum pergi. Ensu tahu bahwa menghindar bukanlah solusi. Dia ingin tinggal untuk melindungi alam semesta. Lindungi putri Anda. Jimin juga merasa keduanya harus bergandengan tangan saat ini. Menumbangkan Kim Haran adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ancaman. Sedangkan mertua Kim Haran di sini tentu tidak akan diam. Dia mencabut iklan perusahaan Jimin, menyebabkan pimpinan marah besar pada Jimin. Jimin juga merasa bahwa saat ini mereka harus bekerja sama. Jin Haoran di sini merasa bahwa hal ini tidak akan berdampak besar pada Jimin. Harus menemukan ancaman yang lebih besar untuk mengancam Jimin. Maka memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki keluarga Jimin.
menyuruh Jimin untuk meminta maaf secara langsung agar kerjasama bisa dipulihkan. Namun Jimin tidak menundukkan kepala karena hal ini. Melanjutkan penyelidikan terhadap Kim Haran sendiri. Dia menemukan penjaga penjara yang mengawasi Ensu 10 tahun yang lalu. Bertanya mengapa dia terus menghalangi saya bertemu dengan Ensu, mantan penjaga penjara yang awalnya keras kepala, melindungi putrinya. Segera tidak tenang lagi. Jika ini dilaporkan, mantan sipir penjara yang menyalahgunakan wewenang juga akan dihukum berat. Dia hanya bisa mengungkapkan kebenaran. Tapi dia hanyalah seorang kecil. Semua dilakukan sesuai dengan perintah atasan. Jismin meminta bantuan untuk menyelidiki kepala penjara saat itu. Dan pada saat itu juga, pihak polisi menemukan temuan baru dalam kasus Sekretaris Yoon. Tercatat dalam pemantauan, ketika Sekretaris Yoon memasuki gedung, dia membawa sebuah dokumen, dan melalui tanda di dokumen tersebut. Setelah kejadian dengan Sekretaris Yoon, tas dokumen muncul di tangan orang tak dikenal lainnya. Sayangnya orang ini sangat hati-hati sehingga tidak bisa dilacak. Jismin kemudian teringat barang-barang milik Sekretaris Yoon yang masih ada di kantor polisi. Dia bersiap untuk mencari petunjuk dari sana. Namun Enso lebih dulu mengambil barang-barang itu. Sekretaris Yoon sebelum meninggal mengatakan ingin mengungkap semua kebenaran, pasti terkait dengan Kim Haran. Jimin meminta dia untuk menyerahkan penyelidikan kepadanya. Di barang-barang peninggalan, dia menemukan sebuah ponsel. Catatan pesan teks menunjukkan bahwa dia selalu berhubungan dengan kepala rumah sakit. Dia menemui kepala rumah sakit untuk bertanya. Kepala rumah sakit mengatakan bahwa Sekretaris Yoon hanya meminta dia untuk merawat anaknya. Tidak ada yang aneh selain itu. Saat Jimin bersiap-siap untuk pergi, kepala rumah sakit mengatakan bahwa Sekretaris Yoon sebelum meninggal, terus-menerus mengucapkan sebuah angka, 0.6049. Namun, apa informasi yang bisa disampaikan oleh hanya sebuah angka? Jimin bingung. Saat itulah rekan kerja mengirim pesan singkat, mengatakan bahwa mereka telah menemukan posisi kepala penjara tersebut. Jimin segera menemukan perusahaan Kim Haoran, mengeluarkan rekaman panggilan kepolisian saat kejadian tahun itu, mengatakan bahwa mereka telah menemukan bahwa ada yang merusaknya. File audio telah diedit belakangan. Kim Haoran panik sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Jimin telah menyelidiki begitu mendalam. Saat itulah, seorang karakter yang tak terduga muncul, dan yang datang adalah mantan kepala penjara. Sekarang menjadi manajer departemen di perusahaan Kim Haoran. Setelah menerima hasil penyelidikan dari rekan kerja, Jimin langsung menelepon kepala penjara, mengatakan bahwa dia tahu bukti keterlibatannya dengan Jin Haolan, dan dia datang dengan semangat yang membara untuk melaporkan. Dengan demikian, dia secara tidak langsung mengakui, Jin Haolan tidak bisa lepas dari kasus pembunuhan tahun itu. Pada saat itu, amarahnya sudah berkobar di dalam hatinya, untuk merusak citra NC di hatinya. Semi yang tidak terima mencari ibu Jimin. Setelah menundukkan kepala dan meminta maaf, berharap ibu tersebut membantunya untuk berdamai dengan Jimin. Mantan mertuanya tidak akan membiarkan wanita yang tidak baik seperti ini, untuk melukai anaknya lagi. Dengan tegas memberitahu Semi, anak saya sudah memiliki seseorang di hatinya. Semi yang tidak bisa mendapatkannya mulai menjadi jahat. Dia memberitahu mantan mertuanya tentang masa tahanan NC selama 10 tahun. Dengan cara ini, untuk merusak citra NCU di dalam hatinya. Ibu Jimin benar-benar terkejut dengan berita ini. Ia segera pergi mencari anaknya untuk bertanya. Dia ingin Jimin memberitahunya bahwa ini tidak benar. Namun ekspresi Jimin membuatnya segera mengerti. Dia tidak bisa mentolerir seorang pembunuh tinggal bersama cucunya. Minta anaknya untuk segera putus. Dia adalah ibu semesta. Apa? Dia yang melahirkan semesta. Ibu tiba-tiba lumpuh di tanah. Jimin mengatakan bahwa Engsu bukanlah orang yang kamu kira. Dia tidak bersalah. Dia menderita kesengsaraan tanpa akhir demi putrinya. Hanya untuk sampai ke titik ini. Saya ingin membantunya membersihkan tuduhan yang tidak benar. Ibu dengan pasrah hanya bisa menerima kenyataan. Di sisi lain, karena tindakan Jimin, stimulus besar bagi Kim Haran. Dia tidak tinggal diam, melainkan bertindak lebih dulu. Kang Halan menyebut dalam wawancara televisi, bahwa dia sangat merindukan anaknya yang meninggal 10 tahun lalu. Dan kemudian melemparkan berita besar. Cucunya tidak mati. Dia menuduh NCU tanpa malu-malu menipunya. Menyalahkan semua pada NCU. Mengatakan NCU tidak hanya merebut anaknya, tetapi juga membuatnya berpisah dengan cucunya dengan kematian. Menyebut NCU sebagai orang yang tidak punya belas kasihan. Jismin merasa tidak enak setelah mendengarnya. Sejumlah besar wartawan berbondong-bondong menuju rumah NCU. Setelah NCU mengetahuinya, langsung lari keluar rumah untuk bersembunyi. Namun berita besar seperti ini, gerakan wartawan sangat cepat. Saat NCU hampir diblokir, seseorang menariknya masuk ke gang kecil. Orang yang datang adalah Jismin. Untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh distorsi fakta oleh Jin Haoran, NCU terpaksa tinggal sementara di rumah Jismin. Pada saat itu, Jismin dengan jujur mengatakan, 10 tahun yang lalu, wartawan yang selalu ingin dia temui adalah dirinya.
Semua surat yang saling dikirimkan antara keduanya telah dicegah oleh Kim Haoran, yang terus mencegah kita bertemu. Beritahu dia bahwa aku memberitahu Kim Haoran bahwa kasusmu harus diselidiki ulang, sehingga Kim Haoran menfitnahmu saat wawancara. Meskipun sekarang agak terlambat, tapi Jimin masih ingin tahu apa yang terjadi pada NCU 10 tahun yang lalu. Maka NCU menceritakan kejadian pada hari kejadian itu, menghadapi kekerasan rumah tangga suami yang kejam. Untuk melindungi anak-anaknya, mengambil pisau dapur dan memperingatkan suaminya untuk pergi. Namun dia tetap dipukul suaminya hingga pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan pisau dapur penuh darah di tangannya. Suaminya sudah tidak bernyawa tergeletak di sampingnya. Dia menjadi pembunuh. Perawat yang seharusnya bisa membuktikan bahwa dia menjadi korban kekerasan rumah tangga, akhirnya tidak bisa bersaksi di pengadilan. Ayahnya meninggal tragis saat mencoba mencarimu untuk meminta bantuan. Awalnya saya ingin mengakhiri hidup saya seperti ini. Namun, saya menjadi kuat ketika memikirkan putri saya. Hanya untuk bertemu dengan putri lagi. Jimin melihat dengan penuh kasih sayang wanita yang lelah secara fisik dan mental. Seorang wanita yang dibalas dendam oleh mantan mertuanya. Betapa lelahnya dia hidup selama bertahun-tahun. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan Jin Haolan lolos dari hukuman. Sementara itu, mantan istri Semi membawa putrinya makan malam. Saat putrinya bersemangat membuat janji dengannya untuk pergi berlibur kemana berikutnya. Sebuah panggilan telepon mengganggu momen hangat ini. Melihat ibu angkatnya sedang menerima telepon, putrinya teringat bahwa ibu angkatnya dulu juga pergi karena menerima telepon. Tanpa mematikan gas dapur, dia pergi dengan terburu-buru, menyisakan putrinya sendirian di rumah. Ketika dia terbangun oleh bau asap, namun, dia bangun dan menyadari bahwa ibunya tidak ada di rumah. Untungnya tetangga menemukannya tepat waktu. Ambulans membawanya ke rumah sakit. Memikirkan semua ini, putrinya diam-diam menundukkan kepala. Ibunya yang kembali setelah menerima telepon, mengatakan bahwa ada urusan di perusahaannya. Sekali lagi meninggalkan putrinya sendirian dan pergi. Saat dia ingin menelepon ayahnya, sebuah sosok muncul di belakangnya. Di sini Enso pergi ke makam sekretaris Yun untuk memberi bunga. Angka 6049 yang ia ucapkan sebelum meninggal selalu membuat Enso tidak bisa menebak maknanya. Pada saat itu, dia menerima pesan gambar, menampilkan Yo sedang sendirian di perahu di tengah danau. Enso segera meneleponnya. Namun suara ibu tiri jahat terdengar dari telepon. Dia mengancam Enso akan melakukan sesuatu terhadap Yo. Enso segera pergi mencari Kim Haran. Untungnya hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Tujuan Kim Haran adalah untuk memperingatkan Enso dengan hal ini. Jangan lagi berani-beraninya. Cobalah untuk mengungkap kasus 10 tahun yang lalu. Tinggalkan selamanya agar aman. Atau dia bisa dengan mudah merampas segalanya dari NCU kapan saja. NCU tidak terpengaruh dan tidak takut sedikit pun. Dia tahu, jika mundur, dia mungkin kehilangan lebih banyak. Sekarang dia tidak akan membiarkan Jin Haolan merampas apapun darinya lagi. Jin Haolan terhadap NCU. Rasa percaya diri ini sangat lucu. Harus membuat NCU membayar harga atas tindakannya. Sisi lain, keluarga Jisoo mencari Yujo tanpa hasil. Saat perasaan bercampur aduk. Saat itu, NCU kembali dengan Yujo yang tertidur di punggungnya. Setelah Yujo dibawa pergi, NCU tidak bisa lagi menopang tubuh lelahnya. Jatuh tersungkur di tanah. NCU yang terbangun memberitahu Jisoo bahwa Jin Haolan membawa pergi Yujo. Agar tidak memberikan kesempatan pada Jin Haolan, Enso memutuskan untuk pergi dari sini. Meskipun aku mengatakan ingin menolakmu, tapi hatiku masih mencintaimu. Pasangan burung Mandarin yang malang ini akhirnya bersatu. Ibu Jimin yang berdiri di luar pintu melihat semua ini. Diam-diam membuat keputusan. Keesokan harinya pagi-pagi, dia langsung pergi ke tempat tinggal Enso. Meskipun dia sangat tidak ingin, tapi demi anaknya, dia memilih untuk percaya pada Enso. Dan berkata, jika kamu benar-benar tidak membunuh suamimu, apakah kamu yakin bisa membuktikannya padaku? Enso berlutut di tanah sambil menangis. Dengan keras bersumpah bahwa dia bisa melakukannya, dan membersihkan tuduhan yang menimpanya. Akhirnya, ibu itu setuju dengan pernikahan Jimin dan Enso. Hanya meminta Jimin untuk tidak lagi memberitahu orang lain tentang identitas Enso. Setelah melewati segala kesulitan, dari pendekatan dengan motif tersembunyi, hingga pada hari ini dengan tulus. Akhirnya, keduanya memasuki gerbang pernikahan. Namun tiba-tiba putrinya berkata, "Guru, apakah Anda pembunuh?" Ensu sejenak terdiam di tempat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yojung tiba-tiba sadar bahwa semuanya nyata. Dia langsung berbalik dan lari keluar, menyebabkan serangan asma dan langsung pingsan. Dan semua ini, tentu saja semua ini ulah jahat dari mertua Jin Haolan. Meminta pelayan mengirim surat kepada Ensu. Ensu yang bingung membuka dan melihat. Ternyata itu adalah foto bersama mantan suami yang kasar. Ensu marah dan langsung merobek foto tersebut. Dan sisi lainnya, Yojung menemukan mahkota bunga hilang di ruang istirahat. Ketika dia mencari di ruang istirahat,
Jin Haolan memberikan mahkota bunga kepadanya. Dia tidak banyak berbicara dengan Yojung, berbalik dan langsung keluar dari ruang istirahat. Tepat saat itu, dia bertemu dengan Semi yang datang untuk menghentikannya. Semua ini sebenarnya adalah bagian dari rencana Jin Haolan. Dia sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsang Saemi, sehingga Saemi salah paham. Dia sudah memberitahu segalanya kepada Yujo. Apa yang bisa saya lakukan? Meskipun tahu wanita itu pembunuh suaminya, dia masih mencintainya. Yujo terkejut mendengar dari belakang dan menutup mulutnya. Efek yang diinginkan oleh Jin Haran telah tercapai. Dia pergi dengan langkah yang dingin. Setelah menjalani perawatan dokter, Yujo sementara terbebas dari bahaya. Kemudian dokter memberitahu Jimin, paru-paru anaknya sudah bermasalah. Kondisinya memburuk sampai pada tingkat tertentu. Hanya karena gejalanya mirip dengan asma, maka sebelumnya tidak terdiagnosis. Dokter menyarankan untuk menggunakan obat terlebih dahulu. Amati selama beberapa waktu. Jimin keluar dari rumah sakit, seolah-olah mengeluhkan ketidakadilan takdir terhadapnya. Pada saat itu Enso menelepon, menanyakan kondisi kesehatan putrinya. Demi menghindari kekhawatiran NCU, Jismin tidak memberitahunya kebenaran. Dia baik-baik saja. Mengapa suaramu seperti itu? Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Aku akan meneleponmu lagi besok. Lalu langsung menutup telepon. Pada hari berikutnya, putrinya sedang menjalani pengobatan obat, namun muntah. Melihat putrinya melemah setiap hari, dia sangat sedih. Ketika menemui dokter lagi, namun diberitahu bahwa pengobatan obat tidak efektif untuk anak. Saat ini hanya transplantasi paru-paru yang bisa diandalkan. Namun saat ini tidak ada donor yang cocok. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah transplantasi organ dari anggota keluarga. Namun risikonya terlalu besar. Jika terjadi kesalahan, kedua pihak bisa meninggal. Jismin langsung setuju. Saat itu, Ensiu tiba-tiba masuk. Mengetahui nyawa putrinya terancam. Sebagai ibu kandung, juga bersedia mendonorkan parunya untuk menyelamatkan putrinya. Namun ketika dokter bertanya tentang hubungannya dengan pasien, kedua orang itu terjebak. Harapan hanya bisa diletakkan pada Jisoo. Namun sayangnya, setelah serangkaian pemeriksaan, organ Jisoo tidak cocok dengan alam semesta. Namun Enso juga diam-diam melakukan pemeriksaan, dan cocok sepenuhnya dengan alam semesta. Dia memberitahu Jisoo, bahkan dengan risiko besar, dia akan menyelamatkan putrinya. Sementara di sisi lain, Geon Holan, setelah mengetahui kondisi alam semesta, dia pergi ke rumah Enso untuk mengejeknya. Bukankah aku sudah bilang, kamu adalah bintang sial? Di tempatmu selalu ada kesialan. Dengan apa lagi kamu akan melindungi putrimu? Putrimu hampir mati. Enso tidak bisa lagi menahannya. Menjadi penderitaan bagi putrinya. Kemarahannya meledak sepenuhnya. Dia langsung menyerang Geon Holan dan menggosokkannya di tanah. Menyiksa lehernya. Ingin mati bersama. Dibanting ke tanah oleh pengawal yang datang. Saat berangkat, Kim Haoran berkata dengan tajam, untuk membuatmu merasakan perasaan orang tua mengantarkan orang muda. Namun ketika mereka turun tangga, NCU memandang rambut yang dipegangnya dengan pikiran yang dalam. Itulah niat sebenarnya. Ternyata sebelum ini, NCU memberikan sesuatu kepada Jimin di rumah sakit. Sebuah kenangan yang asing namun akrab. Nada dering ponsel masuk ke telinganya. Suara ini tiba-tiba membuat NCU mengingat beberapa hal saat kejadian 10 tahun lalu saat dia pingsan. NCU. Kemudian NCU menceritakan hal yang diingatnya kepada Jimin. Mengatakan bahwa di tempat kejadian, setelah dia pingsan, orang lain muncul. Karena mendengar suara peluit, Jimin berjanji akan menemukan orang itu, untuk membersihkan tuduhan NCU. Dan tidak jauh dari mereka, seorang pria terus mengawasi mereka. Pria ini beberapa hari kemudian terus mengikuti Jimin hingga ke depan ruang perawatan. Ensu yang kembali tiba tepat bertemu, untuk mencari tahu situasi. Ensu berusaha keras mengejar pria itu. Ternyata pria itu adalah teman baik sekretaris Yun, juga adalah sopir mantan suami Ensu. Sopir merasa gelisah atas kematian sekretaris Yun. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya, karena dia juga tahu apa yang diketahui sekretaris Yun. Dia memberitahu Ensu sebuah berita mengejutkan. Sekali waktu Kwon Ji-fan bertengkar besar dengan Kim Haoran di rumah. Saat itu dia secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka, mengetahui bahwa Kwon Ji-fan bukan anak kandung Kim Haoran. Hal ini kemudian diketahui oleh sekretaris Yun. Sekretaris Yun mencoba membantu Ensu melawan siksaan Kim Haoran, dengan membawa bukti tes DNA antara Kwon Ji-fan dan Kim Haoran, dan mengancamnya dengan bukti kejahatan. Akhirnya dibunuh oleh Kim Haoran. Kemudian semua bukti diambil dan dihancurkan. Sekarang Ensu akhirnya mengerti, mengapa Kim Haoran memperlakukan ibu dan anaknya seperti itu. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan, untuk ayah yang telah meninggal dan sekretaris Yun, lebih lagi untuk putrinya sendiri. Itulah mengapa dia menyimpan rambut Kim Haoran.
untuk digunakan dalam tes DNA. Keesokan harinya rumah sakit setuju untuk melakukan operasi pada Yojin. Saat Eng Su sangat berterima kasih, Kim Haran tiba-tiba masuk dengan marah ke ruang rapat dan berteriak untuk menghentikan. Siapa yang memberi hak kepada Anda untuk merawat cucu saya sembarangan? Saya tidak akan pernah membiarkan cucu saya melakukan operasi di sini. Eng Su juga tidak kalah. Katakan padanya, Anda bahkan tidak berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Maka dia memberikan bukti tes DNA yang sudah disiapkan padanya. Jelas tertulis dengan jelas di atas kertas putih hitam. Jin Haoran dan alam semesta tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Namun polisi datang untuk menyelidiki dugaan dana rahasia terhadapnya. Mengapa Kim Haran harus mengorbankan nyawa ibu dan anaknya sendiri? Ternyata untuk menyembunyikan bahwa dia bukan nenek kandung dari alam semesta. Namun Enso memberitahunya, ini hanya permulaan. Meskipun kamu ingin keluar sekarang, aku akan terus melangkah sampai akhir. Mengungkap lebih banyak rahasiamu ke publik. Kim Haran menghitung segala kemungkinan dan akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Dia bersiap untuk melakukan serangan balik, menyelidiki. Namun polisi malah menyelidiki dia tentang dana rahasia, dan meminta dia pergi ke kejaksaan untuk dimintai keterangan. Saat polisi di sini menyegel sebuah kasino, menangkap sejumlah besar penjudi. Saat proses pemeriksaan di kantor polisi, petugas merasa bahwa orang ini sangat dikenal. Melalui perbandingan foto, orang menemukan bahwa dia adalah orang misterius yang mengambil tas berkas sekretaris Yun. Meskipun mengetahui bahwa dia adalah kepala departemen Huan dari perusahaan Kim Haran, namun hanya ada rekaman kamera pengawas. Tidak ada bukti yang pasti, sehingga tidak mungkin untuk menghukumnya. Zimin mengambil foto barang bawaannya, dibawa kembali untuk dikenali oleh NCU. NCU langsung mengenali. Jam tangan di foto adalah yang dipakai oleh mantan suaminya. Dia terkejut dan menutup mulutnya. Polisi segera bertindak, menangkap kepala Huang yang baru saja dibebaskan. Di hadapan bukti yang kuat, dia mengakui diinstruksikan oleh Jin Haolan tentang pembunuhan sekretaris Yin. Namun dia membantah membunuh mantan suami NCU, Kim Ji-fan. Ketika dia menerima instruksi untuk tiba di tempat kejadian, menemukan Kim Ji-fan sudah meninggal. Dia hanya mengambil jam tangan karena tergoda oleh uang. Namun pada saat itu dia menyimpan kartu as. Merekam Jin Haolan memerintahkan pembunuhan, dan menyalahkan menantu dalam percakapan tersebut. Saat polisi bersiap untuk menangkap, namun Jin Haolan secara pribadi menyerahkan diri. Berita meliputinya secara luas seketika. Pengusaha terkenal Jin Hui Chang setidaknya akan dihadapi hukuman penjara minimal 10 tahun. Dia mengakui dengan jujur, membuat polisi terkejut. Kemudian dia bercerita, dia juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat muda. Anak laki-laki tidak tahan melihatnya membunuh ayahnya sendiri. Namun hal ini menjadi bayangan yang tidak bisa dihilangkan oleh anak. Bertahun-tahun kemudian, dia selalu merasa ayahnya memperhatikannya. Hanya bisa bertahan dengan gula dan minuman keras. Anak yang tidak punya uang untuk membeli gula, memiliki niat terhadap kekayaan perusahaan. Namun di antara anak laki-laki dan perusahaan, wanita memilih yang terakhir. Sambil berusaha agar anaknya tidak menderita, dia mengirimnya pergi. Dia menyalahkan menantu atas kesalahan tersebut. Namun Zimin merasa dia masih menyembunyikan sesuatu. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? NCU yang mencari keadilan langsung pergi ke makam ayahnya, memberitahunya bahwa dia sudah tidak bersalah. Setelah kembali ke rumah sakit, Putri juga meminta maaf padanya atas kesalahpahaman sebelumnya. Enso bertahan sepanjang jalan, berani menghadapi hidup. Untuk putrinya, akhirnya dia menemukan kebahagiaan sejatinya. Pada suatu malam yang biasa, tapi Jimin melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menulis nama Enso di buku keluarga. Di dalam, dia juga memberikan cincin pernikahan yang sebelumnya tidak dibawanya kepada Enso. Sejak itu, Enso yang malang tidak lagi sendirian. Dia bisa tersenyum menyambut segala kemungkinan di masa depan. Karena keluarganya yang mencintainya akan selalu menemaninya. Jimin pergi ke makam ayah Enso, siap untuk memindahkannya ke pemakaman yang lebih dekat dengan rumah. Tanpa sengaja mengetahui nomor makam adalah 6049. Melihat sebuah amplop di bawah tempat abu. Ternyata ini adalah dokumen rahasia Yun. Tempat di mana Kim Haran menyembunyikan bukti kejahatan. Dan dia menemukan rahasia besar di dalamnya. Di dalamnya adalah rekaman kamera pengawas saat ayah Enso mengalami kecelakaan mobil. Ayah Enso tidak meninggal karena kecelakaan mobil yang tidak disengaja. Dia sengaja ditabrak hingga tewas. Dan orang itu adalah pengawal Kim Haran, Kim Ung. Jimin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, Kim Ung sudah berlari ke rumah Enso. Namun Enso saat itu masih tidak mengerti mengapa Kim Ung datang. Tiba-tiba nada dering ponselnya berbunyi. Melodi yang dikenal membuat Enso teringat pada kejadian di masa lalu. Orang di depannya adalah pembunuh suaminya, dan meletakkan pisau di tangannya sendiri. Akhirnya dia mengingat wajah itu. Menyadari bahaya, dia berbalik dan berlari keluar. Sayangnya, dia dijatuhkan ke tanah oleh Kim Ung.
menyempitkan lehernya. Di saat genting, Jimin tiba dan memukul Kim Ung pingsan dengan pot bunga. Wakil presiden mengetahui bahwa Kim Ung telah ditangkap karena membunuh ketua Jin. Kim Haoran benar-benar hancur, karena pengawal adalah anak haramnya. Pada awalnya, dia tidak ingin perusahaan hancur di tangan anak angkatnya, Kim Ji-fan. Lebih khawatir tentang menantu hamil yang berebut warisan. Lalu menuduh menantu dan memenjarakannya untuk merebut anak. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sekarang anak kandungnya ditangkap. Dia merencanakan segalanya seumur hidupnya. Namun sia-sia belaka. Tak lama kemudian, Enso datang menjenguknya di penjara. Kamu membuatku menghabiskan 10 tahun di penjara. Sekarang rasakan sendiri. Merindukan anak tapi tak bisa bertemu. Sambil merindukan anakmu. Rasakanlah penderitaan yang kualami. Kali ini mertua hampir gila. Tiba-tiba menyerang Enso seperti orang gila. Untungnya petugas penjara segera menghentikannya. Sisi lain, di malam sebelum operasi transplantasi, Jismin memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Yujo. Setelah mengetahui bahwa NCU adalah ibunya sendiri, perasaannya campur aduk. Di perjalanan menuju ruang operasi, NCU terus menghibur Cosmos agar tidak takut. Dia selalu menemaninya. Ibu yang datang terlambat dalam hidupnya, dia menunggu terlalu lama. Namun ketika operasi berlangsung setengah jalan, detak jantung NCU tiba-tiba turun dengan cepat. Pada saat itu dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berkata pada putrinya, "Aku akan selalu menemanimu seperti seekor kunang-kunang. Selalu menemanimu." Setahun kemudian, Cosmos dan ayahnya pergi ke pemakaman untuk menghormati kerabat. Di bawah sinar matahari yang cerah, tiba-tiba Cosmos dengan senang hati membuka kedua lengannya dan berlari ke depan. Ternyata NCU menunggu putrinya di depan. Setelah melewati begitu banyak rintangan, NCU akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Keluarga itu menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia.